Hai sobat yang luar biasa, jumpa kembali dengan channel kita, Article Story. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan dunia digital yang kita tinggali sekarang. Kita ngobrolin sesuatu yang kita semua tahu dan mungkin suka banget, media sosial. Platform yang bikin kita bisa terhubung dengan teman lama, kenalan baru, dan bahkan idola kita. Seru, menarik, dan bikin kita terhubung. Setiap hari, kita bisa berbagi cerita, foto, dan momen-momen penting dalam hidup kita. Tapi jujur deh, kadang-kadang kita jadi lupa waktu dan lupa sama dunia luar yang juga luar biasa. Dunia nyata yang penuh dengan keindahan dan pengalaman yang tak kalah menarik. Pernah nggak sih asik scroll feed sampai lupa waktu? Atau mungkin kalian pernah merasa waktu berlalu gitu cepat saat sedang asik di media sosial? Atau ngerasain deg-degan kalau nggak bisa cek notifikasi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Di video kali ini, kita akan bahas tentang kecanduan media sosial. Bagaimana kebiasaan ini bisa mempengaruhi hidup kita secara negatif. Kita akan ungkap tanda-tandanya, dampak negatifnya, dan yang paling penting, tips praktis buat lepas dari kecanduan dan mendapatkan kembali waktu, fokus, dan hidup yang lebih seimbang. Kita akan belajar cara untuk lebih mindful dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Siap untuk rehat sejenak dari dunia maya dan menikmati hidup di dunia nyata? Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan kembali keindahan dunia nyata yang sering kita lupakan. Jujur aja, kita semua pasti pernah ngerasain nempel terus sama HP, scroll nggak berhenti, dan refresh feed berkali-kali. Tapi gimana ya cara tahu kalau penggunaan media sosial kita udah berlebihan dan mengarah ke kecanduan? Nih, ada beberapa tandanya. Kamu sering banget cek HP buat lihat notifikasi, padahal tahu nggak ada yang penting. Kamu takut ketinggalan berita atau tren terbaru di media sosial? Kamu menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Sampai-sampai lupa kewajiban atau hubungan dengan orang lain. Kamu lebih peduli dapat like dan komentar daripada menikmati hidup? Kalau jawabannya iya, untuk sebagian besar pertanyaan ini, mungkin ini saatnya untuk ngevaluasi kembali penggunaan media sosialmu. Oke, katakanlah kamu kebanyakan main media sosial. Memangnya kenapa sih? Nah, selain buang-buang waktu, penggunaan media sosial yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental, fisik, dan emosional. Bayangin aja terus membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial bisa merusak rasa percaya diri. Tekanan untuk menampilkan hidup yang sempurna bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan pandangan yang tidak realistis tentang hidup. Belum lagi dampaknya pada tidur. Cahaya biru yang dipancarkan dari HP bisa mengganggu siklus tidur, bikin kamu ngerasa lelah dan ngantuk di esokan harinya. Siap untuk melepaskan diri dari jeratan kecanduan media sosial? Keren! Saatnya untuk mengambil kendali atas waktu, fokus, dan hidupmu. Langkah pertama adalah menetapkan batasan yang realistis untuk penggunaan media sosialmu. Mulailah dengan mencatat berapa banyak waktu yang sebenarnya kamu habiskan di platform ini. Kamu bisa menggunakan fitur bawaan di HP atau download aplikasi pelacak. Setelah kamu memiliki data awal, tetapkan batasan harian atau mingguan untuk diri sendiri dan patuhi itu. Matikan notifikasi yang mengganggu. Kamu tahu yang bunyinya terus-menerus dan bikin nggak fokus. Nonaktifkan notifikasi untuk semua aplikasi yang nggak penting dan lihat bagaimana fokusmu meningkat. Bagian 5, menemukan kembali kebahagiaan, menemukan kebahagiaan di luar layar. Sekarang, kamu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk scroll dan lebih banyak waktu untuk hidup, menikmati momen-momen yang ada di sekitarmu. Saatnya menemukan kembali hal-hal yang memberi kamu kegembiraan dan kepuasan sejati. Momen-momen kecil yang sering terlewatkan saat kita terlalu fokus pada layar. Ingat hobi yang dulu kamu sukai? Lakukan lagi. Entah itu melukis, mendaki gunung, bermain musik, atau bahkan mencoba sesuatu yang baru. Atau sekadar menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, berbagi cerita dan tawa yang tulus. Usahakan untuk mengisi hari-harimu dengan kegiatan yang menyehatkan jiwa. Aktivitas yang membuatmu merasa hidup dan terhubung dengan dunia nyata. Tantang dirimu untuk mencoba hal baru. Keluar dari zona nyaman dan lihat dunia dari perspektif yang berbeda. Daftar kelas dance yang selama ini kamu inginkan, bergabung dengan tim olahraga, atau menjadi sukarelawan untuk kegiatan sosial.
Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya akan memperkaya hidupmu, tetapi juga membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru dan belajar keterampilan baru. Kamu mungkin akan terkejut dengan bakat dan minat terpendam yang kamu temukan saat kamu memutuskan hubungan dari dunia digital dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Temukan dirimu yang sebenarnya, jauh dari gangguan digital. Bagian 6. Kekuatan saat ini, menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan detoks media sosial. Di dunia yang serba cepat ini, mudah bagi kita untuk terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir untuk melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, dan mengonsumsi sesuatu. Kita seringkali merasa tertekan untuk selalu terhubung, selalu online, dan selalu mengetahui apa yang terjadi di media sosial. Tapi bagaimana jika kita memberitahu kamu bahwa salah satu hal paling hebat yang bisa kamu lakukan adalah dengan hadir seutuhnya di saat ini? Dengan benar-benar fokus pada apa yang sedang kamu lakukan, kamu bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Disinilah peran kesadaran penuh. Kesadaran penuh membantu kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita, tanpa terburu-buru atau merasa cemas tentang masa depan. Kesadaran penuh adalah tentang memperhatikan momen saat ini tanpa menghakimi. Ini berarti menerima apa yang terjadi saat ini, tanpa mencoba mengubahnya atau melarikan diri darinya. Ini tentang menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti rasa kopi pagi atau hangatnya sinar matahari di kulitmu. Hal-hal kecil ini bisa membawa kebahagiaan besar jika kita benar-benar memperhatikannya. Cobalah untuk mempraktikkan kesadaran penuh sepanjang hari. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti memperhatikan napasmu atau merasakan setiap langkah saat kamu berjalan. Mulailah dengan meditasi atau latihan pernapasan selama beberapa menit. Perhatikan panca indera kamu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidungmu, dengarkan suara-suara di sekitarmu, dan perhatikan sensasi di tubuhmu. Apa yang kamu lihat, dengar, cium, rasakan, dan sentuh. Dengan memperhatikan panca indera, kamu bisa lebih terhubung dengan momen saat ini dan merasa lebih tenang. Semakin sering kamu mempraktikkan kesadaran penuh, semakin mudah bagimu untuk menahan keinginan untuk mengecek HP setiap 5 detik. Kamu akan menemukan bahwa kamu bisa hidup lebih bahagia dan lebih damai tanpa terus-menerus terhubung ke media sosial. Bagian 7. Terhubung kembali dan menyegarkan diri. Membangun hubungan yang bermakna di dunia nyata. Jujur saja, media sosial terkadang terasa seperti pengganti yang buruk untuk hubungan manusia yang sesungguhnya. Kapan terakhir kali kamu melakukan percakapan yang mendalam dan bermakna dengan seseorang secara langsung? Berusahalah untuk memelihara hubunganmu di dunia nyata. Jadwalkan waktu untuk ngopi bareng teman, rencanakan malam permainan keluarga, atau cukup pun seorang yang kamu sayangi. Ingat, koneksi sejati terjadi secara langsung, bukan melalui layar. Bagian 8. Mencari dukungan. Kapan harus berkonsultasi dengan profesional? Jika kamu kesulitan mengelola penggunaan media sosial sendiri, jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Terapis dapat membantu kamu memahami akar penyebab kecanduanmu dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Mereka juga dapat memberikan dukungan dan bimbingan saat kamu menghadapi tantangan untuk melepaskan diri dari jeratan media sosial. Ingat, tidak ada salahnya meminta bantuan. Justru, IGLS thrives it. Bagian 9. Penutup. Jalani hidup yang seimbang dan memenuhi. Jadi begitulah teman-teman, media sosial bisa menjadi alat yang menyenangkan dan menarik jika digunakan dengan bijak. Tetapi, penting untuk mewaspadai potensi kerugiannya. Dengan menetapkan batasan yang sehat, menemukan kembali minatmu, mempraktikkan kesadaran penuh, dan memelihara hubungan di dunia nyata, kamu dapat melepaskan diri dari jeratan kecanduan dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Ingat, kamu yang memegang kendali atas konsumsi digitalmu. Pilihlah untuk memprioritaskan kesejahteraanmu dan lihat transformasi hidupmu. Sekarang, keluarlah dan buat sesuatu yang ajaib terjadi. Oh iya, kalau kamu suka video ini dan ingin konten keren lainnya seperti ini, klik tombol subscribe dan beri jempol ke atas.